Belum, Oh, saya on the masih way. belajar Mbak Mona. Iya, saya masih on the way. Saya masih belajar dari Pak Mansur juga. Iya, Bisa tapi banget. iya, semangat spill dikit nih teman-teman. Masih belajar kemarin sebelum sebelum naik kapal, Tara beliau sudah jadi Toreda. Beberapa minggu kemudian Tara Toreda lagi di apa di titik yang lainnya luar biasa. Nanti teman-teman yang belum tahu tentang Toreda, samurai dan sebagainya nanti kita ngobrolan lebih lanjut. Oke, Bu Ani boleh dong Bu Ani cerita sedikit yang tadi Pak Masur udah bilang nih. Bedanya ini dengan yang lain-lainnya itu adalah karena produknya luar biasa, hebat gitu ya, terutama karena produk ya, sehingga kalau yang lain susah bertahan di tempat yang lain, tapi kalau di sini karena produknya bagus, malah teman-temannya yang dari tempat-tempat yang lain malah minta diajak gitu. Boleh tahu dong, Bu Ani bisa cerita dikit produk apa sih yang dimiliki oleh apa namanya oleh kapal terakhir ini? Silakan. Baik, Mbak Mona, terima kasih. Nah, supaya lebih enak saya menjelaskan, saya sudah menyiapkan materi nih. Saya boleh minta tolong ke Pak Yusuf untuk, ya, terima kasih Pak. Oh, ada Boleh asistennya. di boleh di slideshow. Ya, baik. Oke, saya sapa dulu teman-teman yang hadir di sini ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah join di acara ini. Saya coba menjelaskan apa sih tadi yang disinggung oleh Pak Mansur ya, produk-produk yang sampai beliau bisa sembuh di apa tadi Pak, asam lambung ya, asam lambung dan sebagainya. Nah, ini dimunculin dulu. Ini adalah kenapa saya bergabung di sini, Mbak Mona awalnya. Jadi awalnya saya sebenarnya adalah konsumen dari produk ini. Saya menggunakan khusus sebenarnya saya tujukan untuk suami saya gitu. Waktu itu suami saya punya permasalahan diabetes dengan gulanya di angka 360 lebih gitu ya pada saat sebelum konsumsi. Nah, setelah itu ternyata produk ini sangat membantu pemulihan kesehatan suami saya. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu gambar, itu adalah data pemeriksaan mata gitu ya. Nah, kalau teman-teman tahu mungkin ya bahwa penyakit diabetes itu salah satu efeknya adalah penglihatan akan memburuk begitu. Nah, tapi justru dengan penggunaan produk ini pada saat suami saya ingin ganti kacamata, justru penglihatannya membaik gitu. Silindernya hilang, bahkan yang satu yang mata kanannya turun, minusnya juga turun gitu. Jadi begitu dahsyatnya manfaat dari produk ini. Nah, karena saya merasakan manfaat dari produk tersebut, selain untuk suami dan saya sendiri juga loh Mbak Mona, saya merasakan manfaatnya adalah saya punya sendi lutut yang tadinya sakit kalau naik turun tangga gitu ya, itu juga sekarang sudah sembuh dan juga saya punya hipertensi, sempat waktu itu sudah kesemutan tangan kanan saya gitu, sekarang juga sudah sembuh. Nah, itu sebabnya saya cuma sharing-sharing aja sih ke teman-teman ya mengenai produk ini gitu. Oke, next Pak Yusuf silakan. Nah, saya mau singgung dulu mengenai stem cell terapi ya teman-teman ya. Nanti apa sih kaitannya stem cell terapi dengan produk yang dikonsumsi oleh Pak Mansur dan saya juga. Next, Pak. Baik, teman-teman, sebenarnya tubuh kita ini terdiri dari triliunan stem cell ya. Triliunan sel, maaf. Nah, stem cell itu apa sih? Stem cell itu sebenarnya adalah pabriknya sel gitu. Oke, next, Pak. Nah, setiap harinya tanpa kita sadari ya, sebenarnya itu ada 432 miliar sel kita yang mati. Bayangkan kalau sel-sel itu mati dan tidak diperbaharui. Nah, inilah yang efeknya akan menyebabkan misalnya sel-sel itu mati dan tidak digantikan, membuat organ-organ tubuh kita rusak. Contohnya kayak yang tadi, kalau orang diabetes berarti yang organ yang rusak adalah pankreasnya gitu ya. Karena pada saat sel-sel di pankreas itu mati tidak diregenerasi, tidak digantikan gitu. Next, Pak. Nah, potensi penggunaan stem cell ini banyak sekali ya, teman-teman silakan baca sendiri, ada stroke, ada juga untuk gigi bahkan gitu. Untuk serangan jantung banyak sekali, hampir semua penyakit itu bisa dibantu oleh stem cell terapi. Nah, kita punya pabrik sel ya, dibandingkan dengan jumlah sel yang ada di tubuh kita, semakin usia kita menua, perbandingannya akan semakin kecil. Gitu. Jadi pada saat masih bayi itu sebabnya kenapa waktu masih kecil, waktu masih remaja, kulit kita masih bagus, mukanya masih fresh, lama-lama kan
mulai mengkerut dan mulai ada penyakit. Nah, itu karena perbandingan pabrik selnya dengan jumlah sel kita rasionya semakin berkurang. Itu sebabnya beban kerja si pabrik sel ini semakin berat gitu. Baik, Pak, lanjut. Nah, ini saya ada contoh proses stem cell terapi seperti apa. Kalau teman-teman nggak kuat, silakan tutup mata. Ini hanya sebentar ya. Ini contoh seorang yang akan di stem cell terapi di bagian lututnya. Jadi dia punya keluhan di lutut. Ya, ini disuntikkan. Disuntik dulu. Nah, lalu diambil darah bisa dari bagian bokong, maaf ya, atau dari bagian punggung. Nah, kebetulan pasien ini diambilnya dari area bokongnya gitu. Nah, lihat seberapa besar itu jarum yang dipakai. Sakit sekali ini prosesnya pastinya ya. Nah, darahnya diambil, lalu akan diproses ke satu mesin yang akan dipisahkan stem cell yang sehat dan darah biasanya gitu ya. Jadi stem cell yang sehat akan disuntikkan ke bagian yang tadi akan diterapi. Begitu prosesnya. Nah, ini disuntikkan kembali. Seperti itu. Sudah, Pak, silakan. Jadi bisa dibayangkan teman-teman ya, proses stem cell terapi itu seperti apa. Gitu ya, sakitnya luar biasa gitu. Memang efeknya instan. Nah, biayanya pun nggak murah. Ini ada salah satu contoh biayanya itu 600 juta. Ini baru proses stem cell terapi untuk satu area ya. Waktu itu ini contohnya kebetulan dari ada rekan kami yang melakukan proses stem cell terapi. Nah, sekarang yang akan ditawarkan oleh kami adalah bagaimana kalau ada alternatif yang lebih murah, efektivitasnya juga sama dengan proses yang tadi disuntik-suntik tadi, tapi dengan biaya yang murah. Nah, ini dia produk yang akan kita sharing ke teman-teman semua adalah SOP Subarasi. SOP itu singkatan dari Salmon Ovary Peptide, jadi bukan SOP ya. Nah, kenapa ada 3 bendera di situ? Karena produk ini diproduksi di Jepang, tapi sudah dilakukan uji klinis di 3 negara. Begitu. Silakan, Pak. Nah, hebatnya produk ini karena memiliki paten fungsi. Kenapa tadi di awal kami menyinggung mengenai stem cell terapi? Karena salah satu paten fungsi daripada produk ini adalah cell regeneration effect. Nah, produk ini akan menutrisi si pabrik sel tadi, si stem cell. Artinya dengan dinutrisi oleh pabrik ini, maka si pabrik sel tadi kan akan sehat. Kalau pabrik selnya sehat, maka proses regenerasi itu akan terjadi, gitu. Ya. Nah, apa sih yang dibilang paten fungsi? Paten fungsi artinya bahwa siapapun yang menggunakan produk ini pasti akan mendapatkan manfaatnya. Namun, cepat atau lambatnya itu tergantung dari kondisi kita masing-masing. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, paten fungsi yang kedua adalah meningkatkan sirkulasi peredaran darah. Nah, lalu yang ketiga anti hipertensi. Itu sebabnya saya konsumsi ini karena saya tahu di dalam produk ini ada paten fungsi anti hipertensi. Gitu ya. Nah, paten yang terakhir adalah untuk anti pembekuan darah. Itu sebabnya produk ini pada saat pandemi kemarin juga sangat membantu orang-orang yang kena COVID ya. Kan efek dari COVID itu adalah pengentalan darah salah satunya. Gitu. Silakan, Pak. Nah, produk yang kedua itu namanya Utsukushi. Kalau yang baru pertama agak susah ya nyebutin ya, Utsukushi. Utsukushi ini dalam bahasa Jepang artinya cantik. Nah, Utsukushi ini sama sebenarnya diproduksi di Jepang dan uji klinis juga di 3 negara. Next, Pak. Next, silakan, Pak. Nah, Utsukushi ini juga punya, oke. Utsukushi, kalau tadi SOP Subarasi menutrisi kita punya stem cell. Nah, kalau Utsukushi ini akan menutrisi kita punya namanya NK cell atau natural killer cell. Jadi teman-teman, di dalam tubuh kita ini sebenarnya ada 15% yang namanya natural killer cell yang tujuannya adalah untuk sel-sel natural killer cell ada sel baik ya, sel baik yang akan membasmi sel-sel yang jahat gitu. Nah, Utsukushi ini akan menutrisi si NK sel tersebut untuk membantu membasmi sel-sel yang jahat itu. Nah, 3 paten yang dimiliki oleh Utsukushi adalah yang pertama anti-tumor agent. Itu tadi ya, dengan mengkonsumsi Utsukushi maka
NK sel kita akan diberi nutrisi. Dengan NK sel yang sehat, maka diharapkan akan dapat memerangi sel-sel yang jahat. Itu sebabnya paten fungsi dari produk ini salah satunya adalah anti tumor. Nah, paten yang berikutnya adalah immune activating effect. Jadi dengan mengkonsumsi ini kita punya imun akan ditingkatkan gitu. Nah, paten yang terakhir adalah therapeutic agent on hepatitis C. Jadi sangat membantu pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki penyakit hepatitis C. Baik, berikutnya Pak. Nah, produk yang ketiga adalah Sensei Suru. Kalau yang dua tadi dikonsumsi, diminum. Nah, kalau yang satu ini dioleskan. Nah, ini kesenangannya para wanita sih kebanyakan ya. Tapi jangan salah. Ya, ini isinya Sensei Suru ini adalah semua juga natural, kombinasi dari dua tadi, dari SOP Subarasi dan Utsukushi. Nah, ini yang saya bilang, jangan salah, bukan cuma wanita yang akan senang dengan produk ini gitu ya. Tapi karena patennya salah satunya adalah hair restoration. Nah, kebanyakan yang mengalami problem rambut rontok kan di pria ya kalau udah di usia dewasa gitu. Nah, jadi patennya selain terkait dengan kulit, juga salah satunya adalah hair restoration. Hebatnya produk ini. Nah, Sensei Suru ini merupakan the first ya serum pertama di dunia yang merupakan regenerating serum. Begitu. Jadi proses yang dilakukan adalah regenerasi sel. Baik, lanjutnya Pak. Nah, berikutnya, nah ini testimoni yang hebat ya. Ini mungkin sebagian kita sudah kenal. Ini adalah Mbak Anis. Beliau mengkonsumsi kedua produk dan menggunakan juga Sensei Suru. Ya, bisa dilihat sendiri perbedaannya. Nah, ini juga menggunakan Sensei Suru ya. Jadi perbaikan di area kulit wajah. Nah, ini yang tadi saya bilang. Untuk yang ada mengalami kebotakan, ini akan sangat terbantu dengan Sensei Suru dan juga membantu penyembuhan luka. Nah, kalau ini adalah efek dari penggunaan SOP Subarasi, gitu ya. Efek manfaatnya, jadi perbaikan orang yang punya penyakit diabetes, ini kebetulan diabetes basah ya. Kalau kita lihat itu kulitnya jadi lebih bagus. Bayangkan dari yang sudah tinggal kelihatan tulang, akhirnya terbentuk lagi dagingnya dan membentuk kaki yang lebih sempurna. Berikutnya Pak. Boleh minta tolong di-mute teman-teman. Halo. Mana? Iya. Halo. Materinya nggak kelihatan. Baik, jadi teman-teman tadi itu adalah 3 produk dari AFC yang sangat gitu. Ya, kita akan koneksi lagi. Ya. Oke, silakan untuk next Pak, halaman berikutnya. Nah, ini juga testimoni dari yang menggunakan produk tadi ya, ini tumor, ini penggunaan Utsu, ya ini ada yang tiroid juga, ada juga yang untuk ini ya menurunkan berat badan. Nah, kalau ini kanker lidah dan kanker mata. Adik ini terbantu untuk penyembuhannya. Nah, ini juga wajah, dia kena soda api dan adik kecil ini juga kelenjar tiroid ya. Jadi sudah terbantu dengan menggunakan Utsukushi. Gitu. Nah, ini masih ada lagi nih contoh untuk penggunaan produk, manfaat dari penggunaan produk-produk tadi. Oke, baik, selanjutnya. Nah, kalau tadi saya menginformasikan mengenai produknya, nah sebenarnya AFC itu siapa sih, apa sih gitu ya. Nah, AFC ini adalah perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Nah, AFC itu singkatan dari Asayama Family Club ya. Nah, perusahaan ini bukan perusahaan ece-ece ya teman-teman ya, perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang dan sudah go public dan juga memiliki sertifikat GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi teman-teman bisa googling lah perusahaan yang bisa mendapatkan sertifikat itu adalah perusahaan yang seperti apa. Itu perusahaan yang benar-benar kualitasnya jaminan mutu deh, intinya begitu ya. Bu Ani, Next Pak.
Ya, Ya, Bu Ani. Wow, luar biasa. Kita jadi tahu nih Bu Ani. Jadi yang mm-mm. tadi disebut oleh Pak Mansur bahwasanya ini produknya luar biasa. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Ani ya, yaitu ada yang tadi namanya adalah SOP, Subarasi, dan satu lagi Utsukutsu Plus yang disukai oleh yang para cinewine-cinewine atau cewek-cewek adalah Sensisuru ya Bu Ani ya. Ya, Tiga betul. produk, tapi terutama adalah yang tadi SOP Subarasi dan Utsukutsu. Thank you banget Bu Ani tadi sudah menjelaskan secara cepat ya tentang keunggulan produk dan kemudian juga beberapa testimoni ya. Nanti kita Oke, lanjut lagi untuk yang bagian baik. apa namanya perusahaan dan sebagainya. Oke, kita Baiklah. balik lagi. Ya, thank you Bu Ani. Oke, balik lagi Pak Sama-sama. Mansur. Hai Pak Mansur. Ya, halo Bu. Oke, nah Pak Mansur, jadi udah mulai kegambar nih, tadi Bapak sedikit sampaikan bedanya dengan perusahaan yang lain adalah karena produk. Sudah dijelaskan oleh Bu Ani. Pak Mansur, Bapak tadi mengatakan bahwa dengan 2 tahun Bapak berada di sini itu bisa menggantikan yang hampir 14-15 tahun Bapak bekerja ya di tempat yang sebelumnya begitu ya. Sebenarnya hal apa yang berbeda yang Bapak lakukan Pak sehingga kemudian pendapatannya bisa berlipat-lipat? Ya, seperti bisnis yang lama sih ya. Jadi yang ada adalah tetap duplikasi diri kita, bantu tim sampai mereka sukses, tetap rendah hati, sedekah. Ada banyak lah. Kalau saya training itu namanya 7 langkah sukses ya. Itu yang saya training ke teman-teman. Tapi intinya sih kalau saya itu bagaimana caranya supaya mau sukses ya, sukseskan dulu kita punya tim. Itu sih saya punya prinsip dulu. Jadi ketika tim kita sukses, mereka akan senang hati bekerja, dan ketika ada bisnis lain kita kerjakan, mereka ikut pindah. Jadi ketika saya jalankan AFC, saya tinggal angkat gerbong, karena mereka sudah tahu siapa saya. Jadi ketika saya jalankan AFC, alhamdulillah yang tadinya dari 2019 Ronin itu hanya dalam waktu 2 bulan, tahun berikutnya itu langsung Shogun. Nah, tapi dari semua multi level yang saya masuki, bedanya di FC adalah di produk itu aja sih. Jadi marketing plan terbaik itu bukan di bonus, bukan di sistem. Karena kalau marketing plan itu di bonus sistem, ya pasti sudah banyak perusahaan yang bertahan lama karena sistemnya keren-keren. Tapi buktinya nggak ada yang bertahan lama. Karena kenapa produk? Beda FC. Ya, marketing produknya sungguh luar biasa, ditambah lagi dengan perusahaan yang keren, ditambah lagi marketing plan yang sederhana dan apa namanya bisa dicapai, udah selengkaplah semua. Jadi itulah kenapa uh, percepatan saya di AFC itu lebih cepat daripada bisnis-bisnis yang dulu, Bu. Itu dia, Bu. Oke, Pak Mansur. Jadi sebenarnya yang Bapak lakukan di yang sebelum-sebelumnya hampir sama ya, tadi Bapak Hampir katakan ya, sama. hampir Ya, sama ya. Tetapi karena tadi produknya berbeda, ya, plus lagi ada strategi dan sistemnya juga luar biasa dan manajemennya luar biasa, sehingga akhirnya inilah yang membuat percepatannya jadi jauh ya, eh, lebih besar dibandingkan yang sebelumnya ya, Pak Mansur ya. ya, benar. Oke, Pak Mansur, boleh dong apa namanya kalau boleh tahu, Bapak timnya tadi Bapak katakan kan bahagiakan dulu timnya, senangkan Ya, dulu timnya gitu ya, supaya nanti mereka juga nanti otomatis kita juga jadi nanti akan sukses kalau tim kita juga sukses gitu ya Pak Mansur ya. ya, Boleh cerita Pak lebih dalam lagi Pak yang biasa Bapak lakukan dalam membina tim seperti apa? Tim Bapak sekarang sudah ada berapa Pak Mansur di bawah Pak Mansur? sekitar 35.000. Wow, 35.000. Ya, Oke, 35.000 itu berarti nggak cuma di daerah sana ya, Pak ya? enggak lah. Tersebar di mana-mana ya, Pak Mansur ya? Ya, hampir seluruh Indonesia ada. Wow, hampir seluruh Indonesia. Nah, cara Bapak membina tim gimana, Pak Mansur? Ya, itu tadi yang saya lakuin. Kalau saya ya, cara aku cek dulu nih, biar lebih tepatnya. Total downline saya ada, oh sorry, maaf, ada 33.000. Jadi total downline saya ada 33.000. Jadi ketika saya jalankan AFC ini, saya tetap melakukan 7 langkah sukses yang saya selalu pakai training, pernah juga dipakai di training nasional juga. Setelah itu, saya akan ajak teman-teman untuk mengadakan LOP setiap minggu. Ya, ini yang nggak banyak orang contoh di saya, karena kenapa mereka takut keluarkan uang untuk timnya. Kalau saya nggak, saya berani keluarkan duit,
adakan LOP tiap minggu, dan saya nggak mau peduli berapa orang yang hadir. Awal-awalnya saya ingat banget, yang hadir cuma 5 orang, naik 8 orang, naik 9 orang. Jadi tiap minggu kita adain, alhamdulillah lama-kelamaan akan besar. Di situ kita pindah lagi ke daerah lain, kita lakukan lagi hal yang sama. Ya, lama-kelamaan saya punya tim di mana-mana sekarang, karena itu tadi, saya berani korbankan duit saya, biaya operasional saya, untuk membiayai teman-teman saya sampai mereka betul-betul bisa sukses. Jadi kalau ada orang merasa leader tapi dia nggak mau bantu timnya, ya itu bukan orang bagus, bukan orang baik. Pasti timnya akan mati. Tapi leader yang mau bantu timnya sampai sukses itu akan langgeng. Ya, Oke. bukan hanya langgeng di AFC ya, kita nggak minta-minta ya, nauzubillah ya. Karena saya udah rasain, setiap saya ganti multi level, gerbong saya pindah. Bahkan saya punya julukan, sama teman itu punya julukan namanya PSM, pengikut setia Mansur. Jadi saya kemana saya kemana mereka ikut, saya kemana mereka ikut. Nah, Iya. itu karena kenapa? Karena saya memang membuktikan ke mereka bahwa ketika kamu join di saya, ya kamu akan sejahtera, kamu akan bahagia, saya akan bantu sampai betul-betul mereka mencapai apa yang diimpikan. Jadi itu prinsip saya, siap bantu tim, insya Allah sejahterakan mereka, sukseskan mereka, maka kita akan tambah sukses. Oke, wow keren banget ya. Jadi Bapak LOP lakukan sendiri tadi dengan Ya, dana juga sendiri Pak Mansur, keluar ya, dari jadi kocek pribadi. biaya sendiri. Baik, baik. Oke, dari dana tadi kecil cuma 5 orang, 8 Ya, orang, bertambah lagi, tapi konsisten. ini banyak ketakutan di antara kita ya, Ya. karena kebanyakan kita merasa diri bahwa ketika saya adakan LOP, bayar diri sendiri, pakai uang pribadi, duit saya habis. Itu pikiran mereka, teman-teman. Padahal konsepnya Allah kan beda. Ketika kamu memberikan, Allah kan ganti lebih banyak. Nah, itu yang saya lakuin. Saya punya prinsip bahwa ketika saya berbagi, Allah tambah ganti lebih banyak. Ya kalau gitu ngapain tak aku berbagi? Nah, ketika saya ada LOP, saya bayar pakai di pribadi saya adain saya kasih makan mereka dan sebagainya. Ya ternyata Allah ganti lebih banyak lagi. Itu dia, Mbak. Wow. Makanya jangan Ya, takut ya. berbagi lah. Ya. Berarti Bapak kesehariannya, boleh tahu Pak, agenda sehari-harinya Pak Mansur itu apa aja Pak? Kalau saya nggak salah dengar, Bapak paling sering roadshow, terus makanya sampai kita nggak bisa dapetin Pak Mansur kalau di hari Sabtu Iya, Minggu ya, karena akan pergi kemana-kemana, maka ini di hari yang iya biasa. benar. Tiada hari tanpa Roadshow. presentasi. Nah, roadshow-nya kayak gimana Pak? Persiapan roadshow-nya, terus kemudian bentuk roadshow-nya kayak apa? Boleh cerita Pak Mansur? Ya, roadshow seperti yang lain sih. Cuma kan teman-teman, gimana Pak nih roadshow-nya? Ah, ya udah adain aja, biayanya udah ntar aku bayar. Itu aja kan. Jadi yang bicara saya, yang presentasi saya, yang bayar saya. Oke. Nah, biasanya setelah roadshow itu kemudian yang kemudian bertugas untuk mendekati orang yang datang dan sebagainya itu Ya, itu Pak Mansur juga? lidernya di daerah itu. Jadi kita Hmm. ya, tetap pantau lidernya. Di mana ya acara kemarin ada perkembangan, oh iya Pak, ini ada kumpul-kumpul nih, ayo kita adain Zoom lagi. Nah, udah gitu aja. Jadi tetap dipantau, dikontrol. Ya, ya. Yang penting disiplin tadi ya Pak ya. Pokoknya setiap minggu harus ada Ya, LUP. benar. Kemudian apa namanya berpindah. Kemudian tadi jangan takut keluar dana Ya karena kalau mau sukses, kalau mau bisnisnya mau besar ya harus ada yang pertemuan. Kalau nggak ada pertemuan itu nggak bakalan. Zoom itu bagus ya, walaupun pertemuannya kan nggak terlalu ini, karena auranya kan beda. Tapi kalau kita datang langsung kan itu jiwanya tuh orang lebih berkesan, orang lebih merasa dihargai kalau kita datengin. Memang sih biaya benar. Saya sekali terbang Raden Rosso itu bisa 10 juta habis. Tapi kan setiap hari juga terima 10 juta ya, ngapain pikirin. sebentar gimana Pak? Setiap hari terima berapa Pak? Sekitar 8 sampai 10. Saya sampai menarik nafas nih. Berarti per bulan berapa Pak? Ya antara 2,5 Dua- sampai 300. 200 sampai 300 juta itu di luar dari bonus shogunnya Pak Mansur ya. Ya di luar. Di luar lagi biaya trip jalan-jalannya Bapak udah dapat Ya, tiket kemana aja Pak? Turki, Jepang. Tuh, tunggu dulu nih ada anakku. Nih family man. Enaknya nih kalau bekerja kayak begini, nah kayak gini nih deket dengan keluarga, terus kemudian juga
tempatnya di sini-sini aja. Oke Pak, tadi kemana Baiklah. aja? Turki, Jerman. Ya iklan lewat. Turki, Turki, Jerman, Jepang, ke Jepang. Dubai, umroh, eh apalagi ya, cruise 2 kali. Oke, Pak Mansur. Jadi berarti ya jauh lebih. Kalau saya tadi hitung-hitung, tadi Bapak katakan, mohon maaf ya, tadi Bapak katakan kan pendapatan Bapak kalau di perusahaan sebelumnya kan per bulan 6 juta. Terus kemudian berarti 2 tahun di sini udah berlipat-lipat ya, udah terbayarkan yang 14 tahun perjalanan hidup itu Aduh, ya Pak iya. Mansur ya. Ah, ah. Dengan juga jumlah jam kerja lebih kurang hampir sama ya Pak. Iyalah, lebih banyak santainya kalau saya bilang daripada waktu dulu. Dulu Bapak bekerja juga Sabtu Minggu. Karena saya supermarket ya orang libur kita kerja. My Jadi God. liburnya itu ya bukan hari kerja. Kalau supermarket ya. Iya, 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 luar Jadi orang biasa. liburan, orang pulang kampung lebaran ya kita nggak boleh libur. Itulah supermarket. Iya, betul ya. Apalagi pas lagi Lebaran ya. Nggak boleh, pas puncak-puncaknya pengunjung sih itu. Oke, Pak Mansur, tadi di flyer juga saya sempat membaca. Ini Bapak menginginkan mudah-mudahan zakatnya itu kalau bisa per tahun berapa? 1 miliar lebih, Pak Mansur. Iya, iya. Belum sampai di sana. Tapi mudah-mudahan insya Allah itu impian saya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Saya speechless nih ngobrol sama Pak Mansur. Iya, itu total berapa tahun jadi Pak Bapak mendapatkan posisi ini dan kemudian boleh cerita Pak, waktu awal banget Bapak masuk ke sini nih, ke AFC ini ya Pak Mansur ya. Berarti bulan pertama tadi yang Bapak sempat katakan langsung 20 juta atau bagaimana? Ada progresnya gimana Pak? Saya gabung Mei 2019, bonus pertama ya. Itu Mhm. sekitar 8 jutaan bonus Oke. pertama, naik ke 14. Agak-agak lupa-lupa ingat sih, harus buka akun nih. Iya, iya. Kayaknya kebuka sih, bentar aku lihat. Biar teman-teman, orang ini kan online ya, jadi nggak bisa bohong ya. Tahun 2019, oh ini dia. Mei, ini dia. Pertama 14 juta, oh sorry maaf. Jadi bonus pertama 14 juta malah. Langsung naik ke Oke. 23, naik ke 62, naik ke 87, turun ke 62, 76, total 6 bulan itu 493 juta. 6 bulan aja. 6 bulan. Itu karena Bapak tadi gerbongnya pindah semua juga ya Pak Mansur ya. Jadi Ya, cepat sekali ya pergerakannya ya. cepat banget. Itulah saya bilang sama teman-teman ya, Ya. kalau kita bisa bantu tim sukses, maka dia akan setia, dia akan enak, dia akan kerja juga nyaman, dan dia akan setia sama kita. Jadi ketika, ya nauzubillah ya kita nggak minta apa-apa ya, kita berharap sih AFC panjang ya. Nah, ketika Amin. ada bisnis lain turun, masuk dan saya pindah, mereka pada ikut. Nah, karena mereka tahu saya orangnya royal, jadi leader itu yang kikir, leader yang hitung-hitungan sama tim, ya biasanya ditinggali sama membernya. Pasti mikir, jangan sama dia, kikir, nggak mau keluarin, bayar brosur aja nggak mau, mau datang roadshow aja nggak mau, ya keluarin uang untuk roadshow, beli tiket nggak mau, ya ngapain? Jadi akan pindah ke tim lain. Coba kalau kita baik sama dia, kita bantu dia, dia bilang, udahlah sama dia aja, enak orangnya. Nah, makanya ketika saya jalankan AFC, saya bilang, teman-teman, saya tinggalkan bisnis selama saya, karena saya membaik dari sini, siapa yang mau join? Udah, berlomba-lomba, karena mereka tahu siapa saya. Makanya saya, alhamdulillah, tahun pertama Ronin, hanya 3 bulan, karena langsung direset. Saya kan masuk bulan Mei ya, jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, langsung direset. Nah, tahun berikutnya udah langsung Shogun. Wow, iya fast track banget ya Pak Mansur ya. Ya, alhamdulillah sih. Cepat banget. Oke, terus kemudian Pak, saya pernah mendengar Bapak pernah melakukan closing massal tuh Pak. Hah? Closing Gimana tuh? massal. Maksudnya? Jadi gimana caranya ketika Bapak lagi roadshow, lagi LOP, terus kemudian closingnya banyak tuh gimana Pak? Closing massal sih belum pernah ini sih, cuma kalau dibilang penutup, biasa lah kita kalau penutup. Kalau closing massal sih jarang, karena kan kebanyakan teman-teman kan nggak bawa uang kalau bawa ke tempat acara. Tapi Hmm. setelah acara baru mulai kelihatan omnibutannya itu banyak. Oh Kalau gitu. closing massal nggak pernah saya. Dan itu kemudian di follow up sama masing-masing leadernya Iya, gitu ya. benar, Dan benar. itu Bapak pantau gitu ya.
Ya, Oh, oke, sip, sip. Wah, selalu pantau. Saya punya grup mungkin ada 30 kali. Jadi cuma mau aktif mau nggak aktif tetap saya masuk di sana, tetap kasih mereka motivasi. Leadernya mau tidur mau anu tetap saya kasih motivasi. Pak, selama lebih kurang jadi 2019 sampai 2023 berarti hampir hampir 4 tahun ya, bulan Mei ya, 4 tahun, mulainya di 4 tahun. 4 tahun ya, mulai di Mei ya. Kalau Pak Mansur melihat nih, ini kan ada juga banyak teman-teman yang baru nih Pak, yang baru gabung Pak. Ya. Ya, 2022 saya secara pribadi juga baru gabung akhir 2022 Pak. Kalau melihat pergerakan awal dengan yang sekarang ini, tahun 2002 akhir ke 2023, gimana Pak sebagai orang lama di AFC Pak? Apakah AFC makin besar kemudian atau bagaimana Bapak melihat pergerakan? Kalau dilihat dari tim saya tiap tahun apa namanya pencapaian Shogun saya bukan turun malah naik terus tiap tahun. Jadi ini buktikan bahwa orang yang gabung di saya saya nggak tahu di grup lainnya, orang Ya, gabung di saya itu tiap tahun naik terus. Karena pairing saya di Shogun kan 5.000 tuh ya. Nah, tapi tahun depannya naik menjadi 6.000, tahun depannya naik 7.000, tahun depannya naik 9.000, hampir jadi Damio. Jadi oh, kalau orang bilang kalau ada orang bilang bagaimana kira-kira FC-nya di berikutnya ya kalau di saya sih alhamdulillah menaik terus. naik Bahkan terus. akun kedua saya bentar lagi Shogun. Nah, itu kan sejarah Masya ini. Allah. Ya akun pertama Shogun ya wah biasa lah ya karena udah 3 tahun berturut-turut. Ini akun kedua mau Shogun juga. Nah, Waduh. itu yang bikin ini bikin saya bahwa ini perusahaan ini bisnis ini ya insya Allah akan besar karena memang itu tadi potensinya gede banget. Ya, Yang kedua gampang dijalanin dan selalu saya bilang sama teman-teman silakan Bapak Ibu cari bisnis yang seperti AFC dengan modal kecil hasil besar nggak bakalan dapat karena saya 10 tahun berbisnis, saya ada bisnis juga beberapa, tapi modalnya gede banget, tapi BEP-nya lama banget. Ada yang 5 tahun baru BEP, ada yang 8 tahun baru BEP. AFC beda, dengan hanya modal 20 juta, tapi bisa BEP dalam waktu 1 minggu, bahkan dalam waktu 2 hari ya, tergantung kita cara jualannya. Tapi hasilnya miliaran. Ya, kalau begini mah ngapain kita kerja yang lain? Kalau ada yang AFC yang lebih gampang, lebih mudah, lebih 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 kecil resikonya, lebih gampang kerjanya, ya. Yang ketiga, potensinya gede banget. Kenapa saya bilang gede banget? Adik saya saja ya, adik saya sekedar info, adik saya 11 tahun di PLN, gaji 6 juta per bulan, saya bilang, adik, kamu setiap bulan terima 6 juta, mau nggak gini terus? Nggak mau lah kak, ya haruslah gitu. Karena kamu belum beli rumah, belum beli mobil, anakmu belum sekolah dan sebagainya. Solusinya apa? Solusinya gabung di AFC. Ya tahun pertama nggak ikut, tahun kedua nggak ikut, nanti tahun ketiga baru ikut. Nah, tahun ketiga dia ikut, saya suruh resign, saya suruh bakar kapal, tinggalkan PLN, walaupun keluarganya marah banget, karena dia tahu lah PLN kan ya luar biasa loh, PLN loh ya. Saya bilang nggak ada kata-kata apa, nggak ada yang bisa dipegang lah kalau gaji cuma 6 juta, apalagi cuma karyawan biasa ya. Saya bilang udahlah resign. Berani kak? Ya berani. Nah, alhamdulillah sekarang adik saya rata-rata 30 juta sebulan. Itu artinya apa? Ini perusahaan ya dan adik saya fokus di kanker aja. Ya, adik saya fokus di kanker aja. Ini bukti bahwa ini perusahaan, ini produk, ini betul-betul pasarnya luar biasa. Bagaimana kalau kita masuk di bagian diabetes? Sekedar info saja, pasien diabetes di Indonesia itu ada 20 juta. Ya, ada 20 juta. Member saya baru 33.000. Ya, jadi saya bilang sama teman-teman, member saya baru 33.000, saya udah terima MM. Bagaimana kalau member saya ada 100.000? Bagaimana kalau member saya ada 1 juta? Ini penyakit diabetes, ada 20 juta penduduk Indonesia yang kena diabetes. Udah fokus aja kalian di diabetes, pasti kalian miliuner. Itu dia Mbak. Jadi insya Allah AFC ini akan panjang karena penyakit banyak banget orang yang sakit, sedangkan yang tahu ini produk masih sangat sedikit. Itu dia Mbak. oke. Jadi mulai udah makin kebayang ya teman-teman ya bagaimana potensialnya baik AFC ke depan, kemudian juga potensial market ya yang masih Ya, terbuka luas begitu ya Pak Mansur ya. benar. Baik, oke, thank you Pak Mansur. Kemudian juga tadi Kak Bu Wani ya, terima kasih tadi juga menjelaskan tentang produk. Saya berikan kesempatan ya Bu Wani dan Pak Mansur ya, untuk teman-teman yang mungkin ada yang ingin bertanya ya, boleh ya? Ya, Silakan, silakan, Mbak. silakan.
Iya, silakan. Teman-teman mau menanyakan kepada siapa, silakan. Boleh raise hand atau juga boleh lewat kolom chat ya, silakan. Ini gayanya sih santai-santai, tapi miliarder ini. Kan kalau miliarder kan biasa pakai dasi, pakai jas gitu loh, Pak. Ini Bapak Enggak. biasa banget gitu Kalau loh. bisnis lain kan gitu, rapi banget. Ya, udah pakai Zoom, pakai parfum lagi. Kalau kita mah udah pakai sompo aja gini aja. Udah. Gini, gini aja udah MM-an ya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya silakan. Ayo, mumpung kita Saya boleh bertiga. ya, Mbak Mona ya. Oh, silakan Bu Ani, silakan. Ya, Pak Mansur, terima kasih banyak untuk sharingnya malam ini. Dan saya termasuk yang terinspirasi sama Pak Mansur. Salah satunya Pak Mansur bikin kantor AFC sendiri juga loh, teman-teman. Dibangun dari tanah sendiri ya. Dan itu membuat, waktu itu saya memberanikan diri walaupun masih ngontrak ya, bikin kantor di Miracle. Nah, pertanyaan saya begini Pak, kalau untuk teman-teman yang baru join nih, ini di sini juga ada yang baru join dari tim kami. Itu kan biasanya salah satu mereka sharing itu kok ditolak. Nah, boleh nggak Bapak sharing gimana ya untuk teman-teman yang baru ini jam tolakannya pendek terus lekas closing gitu. Terima kasih Pak Mansur. Ya, kalau belum ada pengalaman dan jago closing, pasti susah closing. Ya, siapapun Anda. Ya, semua karyawan baru, yang karyawan baru saya dulu ya, marketing lah, SPG lah, itu di awal-awal pasti susah closing. Karena kenapa? Ya kata-katanya masih terbatas, yakinin orang masih susah, dan sebagainya. Tapi ketika jam terbangnya tinggi, itu closingannya gampang. Ya, jadi teman-teman jangan takut ditolak, karena ditolak itu Anda belajar. Ya, ketika Anda ditolak, Anda apa namanya, diberi ilmu oleh Allah. Ketika Anda ditolak, Allah dikasih pengetahuan dan sebagainya. Contoh adalah Busniar. Busniar itu saya selalu bangga sama beliau karena saya ajak dulu itu 2019 dan saya kerja satu sebelah kakinya ya. Tapi selama 1 tahun yang join itu dikit banget ya. Tapi luar biasanya beliau nggak ada kata pantang menyerah. Jadi tetap prospek. Yang luar biasanya dia punya mobil tapi lebih suka naik angkot ke sekolah. Di sekolah dia diangkut dia presentasi. Ya, kalau ada closing di sana dia nggak peduli. Yang penting saya belajar. Ya, masuk di rumah sakit, presentasi lagi, ditolak, ya dia tidak peduli, ya penting saya belajar. Sekarang 1 tahun kemudian Busniar, aduh ibu, kalau ibu dengar Busniar ngomong, itu pasti kita mau ambil diamond, pasti kita mau ambil diamond, ya, dan itu memang terbukti. Setiap orang yang kenal ada Busniar, ambil diamond, ambil sapi, dan sebagainya. Saya bilang, loh, luar biasa ini orang ini. Itu karena apa? Karena dia belajar dari penolakan-penolakan. Jadi teman-teman, Anda ditolak itu bukan aib, itu bukan kekurangan Anda, tapi itu Anda lagi belajar. Dari situ Anda belajar, oh tadi kemarin saya ditolak ya, oh cara ngomongnya kayak gini ya. Jangan harap Anda jualan langsung laku, nggak mungkin. Ya, jangan harap, nggak mungkin. Penjual bakso di pinggir jalan, apakah jualan langsung laku? Enggak, bisa sebulan, 2 bulan baru laku baksonya. Ya, tapi karena dia pantang menyerah, ya. Nah, itu yang terjadi ketika kita pantang menyerah, ada namanya jatah gagal habis, Allah buka kerannya, udah selesai. Busniar kan sekarang udah 150 juta tiap bulan. Itu dia Mbak. Pokoknya pantang menyerah. Gagal itu apa? Ditolak itu bukan aib, bukan malu, tapi Allah lagi ajar kita. Ya. Dan yakin saya suatu hari Anda akan closing. Yakin saya suatu hari Anda akan closing. Dan kalau Anda mau sukses, ikuti caranya siapa sih yang kemarin pecahkan rekor dunia, penjualan terbanyak di dunia, ya setiap hari jual closing mobil satu, ya bayangin loh, setiap hari closing mobil selama 1 tahun. Ketika ditanya apa rahasianya Pak, ya rahasia saya presentasi 33 orang setiap hari. Nah, bisa nggak kita kayak begitu? Ya, closing presentasi 33 orang setiap hari. Kalau nggak bisa ya jangan harap Anda bisa sukses. Makanya ketika Anda masih baru, ya Anda tetap presentasi, Anda tetap prospek, karena kita nggak tahu Anda di closingan ke berapa. Bisa saja Anda di closingan ke-7, bisa saja ke closingan ke-8. Itu dia, Mbak. Terima kasih Pak Mansur. Ya mudah-mudahan buat teman-teman yang baru tambah semangat ya. Terus satu mungkin sharing dari saya karena setiap ke Makassar kan ketemu Bu Husniar. Beliau tuh kalau sharing AFC udah sebetulnya udah nggak pakai apa-apa, nggak pakai slide, tapi beliau tuh bersyukur banget ada di AFC. Jadi benar pasti closing dan narik banget gitu. Makasih Pak Mansur. Ya. Silakan Mbak Mona.
Thank you, Bu Hanis. Ada pertanyaan lagi nih, Pak Mansur. Bapak kan tadi Ya, membiayai semua acara LOP. Itu Bapak mulai ketika posisi Bapak berada di mana tuh, Pak? masih Berani? baru, Oh, oke. baru join saya udah bayar gedung sendiri. Oh, Jadi saya ajak teman-teman, ayo ada LOP, saya yang bayar biaya, saya yang bayar makanan, saya yang presentasi. Yang itu hadir nggak cuma 7 ngitung, Pak. orang. Kalau misal itu Bapak nggak ngitung, kalau misalnya nggak ada yang closing, berarti kan ini, Pak, apa namanya, rugi ya? Ya itu dia tadi, saya nggak ada kata rugi di kepala saya. Ketika saya mengajak orang memberi orang makan, saya anggap sedekah. Kalau sedekah kan nggak ada ruginya. Oke. Jadi pada saat awal mulai bergabung belum ada level lah ya, Bapak, tapi sudah Belum, mulai. masih sangat baru. Saya berani bayar itu Hotel Avira, saya bayar 700.000 per minggu. Ingat banget. Oke. Dan saya lakukan, saya rutin, saya bayar terus. Nah, tapi sekarang sudah mulai saya jual tiket. Karena kenapa? Teman-teman kan udah pada miliuner, masa saya bayar terus? Kelewatan banget. Iya, please ya. Oke, thank you Pak ya. Jadi sejak awal gabung Bapak pokoknya udah bismillah aja, nggak ada Ya, kamus rugi, yang namanya sedekah nggak ada yang rugi gitu ya. Baik. ya. Yang kedua nih ada yang bertanya juga nih, ini masih ditujukan kepada Pak Mansur ya. Gimana caranya Pak biar bisa closing diamond? Mau closing diamond ya awalnya rugi dulu. Ya, ada banyak cara sih teman-teman ya. Kalau orangnya sakit luar biasa parah, tetap fokus di pengobatan. Halo Bapak Ibu, ini saya lihat ini sudah banyak perubahan di Ibu apa namanya sejak konstruksi kita punya Proda ya. Jadi mulainya dari awal rugi dulu ya, karena orang nggak mungkin langsung closing diamond, nggak mungkin. Orang mau tahu ini Proda apa dulu, dia mau bayar, berani nggak bayar apa, dia takutnya orang bayar mahal, ternyata nggak ada khasiat, pasti orang takut. Jadi saya tuh di tim saya tuh jarang sekali closing diamond, tapi repeat ordernya yang tinggi. Makanya saya punya grafik itu makin lama makin naik omsetnya. Ya, beda yang lain closing diamond sampai 5, kadang 10 diamond, begitu tahun depan langsung jatuh omsetnya. Karena saya nggak pernah ajak mereka duplikasi kayak begitu. Saya lebih banyak teman-teman duplikasinya adalah bagaimana orang tahu ini produk dan ketika dia konsumsi dari repeat order. Nah, itu dia ketika dari repeat order ini kita bilang, Ibu kan sudah rasanya enak nih, ada banyak perubahan. Bagaimana kalau berobat itu jangan putus-putus, lakukanlah 6 bulan. Gimana caranya Pak? Beli lagi 10 box ya supaya minumnya panjang 6 bulan. Karena kalau terapinya putus-putus ya nggak mungkin penyakitnya bisa sembuh dengan baik. Itu dia sih Mbak caranya yang paling ini. Oke, sip. Thank you, Pak. Jadi awali bagaimana caranya diamond diawali dari ruby gitu ya. Ruby itu sebenarnya adalah yang closingan yang cuman 2 box ya. Jadi yang paling kecil gitu ya, teman-teman ya, bagi yang baru Bahkan ada yang bergabung. dari saset. Iya, bahkan ada yang dari saset ya. Iya. Iya, dari Oke. saset, beli jadi box, beli jadi diamond. Iya, luar biasa. Oke, jadi benar-benar harus dari yang kecil-kecil gitu ya. Nah, Ya. nanti kita lihat dia memang lebih concernnya adalah memang kalau untuk fokus di pengobatan ya udah kepada pengobatan. Ya. Mudah-mudahan dari situ setelah dia merasakan enak dia bisa sharing yang lain ya Pak Mansur ya. Jadi Ya, itu teman-teman kalau yang ketemu orang sakit ya, kalau ketemu orang bisnis, ya udah ingat kata-kata Pak Niko. Kamu mau bisnis besar, mau bisnis kecil ya. Kalau bisnis kecil ambil ruby, kalau mau bisnis besar ya ambil diamond. Ya, mau bisnis besar nggak? Mau lah. Ya udahlah ambil diamond. Masa kerjanya sama, capeknya sama, hasilnya beda? Kalau mau iya. kerjanya sama, Bapak kalau mau besar hasilnya ya ambil diamond. Nah, ketika ketemu bisnis ya, karena kalau ketemu bisnis sama ketemu orang saya kan pasti beda. Kalau orang saya kan pasti mikir, benar nggak ini saya beli ini produk, benar nggak bagus. Tapi kalau orang dia sudah lihat ini, oh potensinya sih begini luar biasanya, pasti dia mikir, wah ini bisnis keren, saya harus gabung. Nah, ketika harus gabung, kasih tawarin dia, Bapak Anda gabung, ya mau bonus yang besar, mau bonus yang kecil. Ya, ketika dia bilang mau bonus besar ya, kalau gitu ambil diamond. Ya saya nggak punya uang, ya udah kan ada kartu kredit, tinggal gesek. Ya kan? Loh, saya nggak punya kartu kredit, ya udah cari apa kayak di situ bisa dijual. Banyak kok Waduh. tim saya kayak begitu kemarin. Dia sampai gadain motor, ada yang gadain perhiasan, ada yang gadain kapal loh. Ya ingat banget itu. Timnya Pak Bahar ya sampai gadain kapalnya untuk gabung diamond. Tapi kita bilang sama dia, Bapak bener nggak nih mau jualan nih produk? Bener Pak, kita mau fokus. Udah, ayo kita bantu. Seminggu, udah duitnya kembali. Beli lagi kapal baru. Selesai urusan. Oke, iya, iya. Artinya ketika ada teman-teman, ya itu semua pilihan tergantung ya Pak ya, tergantung dikembalikan kepada yang bersangkutan begitu ya. Tapi kalau memang dia serius, ya ayo kita support gitu ya Pak Mansur ya. Kalau orang sakit, jangan langsung ke diamond, ya pasti dia tolak. Tapi Iya, kalau dia pebisnis, dan dia tahu ini potensinya FC, tawarkan dia potensi besar. Jangan potensi kecil, karena sayang.
kerjanya sama, capeknya sama, hasil beda. Ketika dia bilang, waduh Pak, saya mampunya segini, aduh sayang Bapak Ibu kalau cuma mampunya hanya ruby. Karena kenapa? Besok ini kalau Bapak closing, terimanya hanya 300.000, tapi kalau Bapak closing diamond, kalau Bapak demo sekarang, itu closingannya kan langsung 500.000. Wah, Iya. terus jualnya mana? Ayo kita bantu sama-sama jualan. Gimana caranya Pak? Ayo Bapak kumpulin teman-teman, saya presentasi. Loh, terus bisa anunya gimana makanannya? Ntar yang bayar sama makanan saya. Udah selesai urusan. Apalagi alasan? Ya, mau enggak ya. Iya. Jangan mau yang enggak. Oke, thank you Pak Mansur. Ada lagi yang bertanya. Nah, sekarang ini kayaknya untuk Bu Wani deh ya, yang produk nih Bu Wani ya. Untuk batuk parah sebaiknya pakai yang si biru atau yang si ungu yang lebih banyak? Silakan Bu Wani. Kak Emilia nih bertanya. Iya, itu tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Mbak Ani sih, di situ sebaiknya kombinasi. Jadi kalau dari saya sih saran saya gini, kita kembali kepada paten fungsinya di produk kita. Ya, produk yang tadi yang SOP Subarasi kan ada salah satu paten fungsinya regenerasi sel. Itu yang sangat akan membantu memperbaiki organ-organ tubuh kita. Sementara kalau yang Utsukushi ada salah satu paten fungsinya immune activating, meningkatkan imun tubuh kita. Nah, batuk itu bisa dicari sebabnya kenapa gitu kan ya. Kalau batuk yang karena virus artinya kan kita butuh meningkatkan imun kita gitu ya. Nah, itu yang merah yang Utsu yang akan diperbanyak. Tapi birunya juga penting SOP-nya supaya proses regenerasi sel organ-organ kita disehatkan, dibantu lebih sehat, itu juga terjadi begitu. Begitu Mbak Muna. Ya, baiknya berarti cari tahu dulu ini batuknya karena apa. Berarti juga ya tetap harus ke dokter ya Bu Wani ya, agar tahu lebih dalam gitu ya. Kira-kira penyebab Ya, batuk sehingga nanti lebih enak treatmentnya begitu ya. Ya, kalau batuk berkepanjangan memang sebaiknya ke dokter. Tapi kalau batuk kayak karena habis flu itu artinya kan virus ya. Itu kalau misalnya kita mau coba mengobati sendiri, ya itu artinya karena kita ingin melawan virus itu, ya kita meningkatkan imun tubuh kita. Nah, meningkatkan imunnya tadi kan ada di Utsukushi, gitu. Yang ungu ya. Iya, betul. Oke, ada lagi nih Bu Ani ya dari Kak Hajrawati. Kebetulan Assalamualaikum. Ini kebetulan ada ponakan divonis penyakit ginjal, masih kecil. Anaknya masih kecil, kemudian divonis penyakit ginjal. Kira-kira konsumsinya beliau menawari produk ini, tapi orang tuanya mengatakan tidak, dia takut karena masih kecil. Kira-kira bagaimana produk ini terhadap untuk anak kecil? Apakah aman, Bu Ani? Produk ini sebenarnya natural ya. Ini bukan obat, tidak ada sama sekali kontraindikasi ke obat. Jadi produk ini ya, semua isinya natural ya, bahkan ada sertifikat ya bahwa produk ini aman. Tidak ada juga bahan kimia, tidak ada pestisida, tidak ada hormon, bahkan juga bebas radiasi nuklir gitu ya. Sampai segitunya produk ini amannya. Nah, juga sudah terbukti produk ini sudah aman, bisa dikonsumsi karena sudah lulus dari BPOM juga ya. Nah, jadi sebenarnya untuk segala usia produk ini bisa dipakai begitu. Bahkan anak kecil bisa, bahkan orang hamil, ibu hamil juga nggak ada masalah. Oke. Begitu Mbak Mona. Karena tidak ada ini ya, karena tidak ada apa namanya, nggak ada sampingannya, efek sampingnya nggak ada gitu. Tidak ada, karena ini superfood ya, jadi makanan hebat ya, makanan dan semuanya natural, maka nggak ada efek samping sama sekali. Oke, sip. Satu lagi ini sebelum nanti balik lagi ke Pak Mansur, ada lagi menanyakan kalau leher gatel gimana leher gatel? Kalau saya tangan ya suka gatel. Mau dapat duit nih kayaknya. Mau dapat duit ya. Leher gatelnya kenapa ya? Iya, leher gatel itu mungkin alergi kali ya. Kalau karena alergi itu muncul kan karena lagi-lagi imun tubuh kita yang turun ya. Kalau imun tubuh kita turun, artinya kita perlu meningkatkan kita punya imun tubuh dengan Utsukushi itu. Tapi kalau saya selalu menganjurkan ke mitra-mitra saya itu kombinasi dari kedua produk itu. Ingat ya teman-teman tadi, semakin kita meningkat usia kita, jumlah stem cell kita itu komposisinya semakin mengecil ya, rasionya dibandingkan jumlah sel di tubuh kita gitu. Jadi kita perlu menyehatkan kita punya stem cell. Nah, untuk meregenerasi sel itu adanya kan di SOP. Jadi saya selalu menganjurkan keduanya untuk mengkonsumsi. Seperti tadi Mbak Anis bilang, ini seperti sendok dan garpu gitu ya. Jadi saling melengkapi. Begitu Mbak Mona.
Oke, thank you Bu Ani untuk penjelasan. Mudah-mudahan jelas banget ya teman-teman ya. Secara prinsipnya seperti itu. Nanti ada beberapa pertanyaan lagi, boleh nanti kita sambung. Pak Mansur, Boleh. ya thank you Bu Ani. Pak Mansur, saya tadi kebayang Bapak katakan, ya udah kamu kami bantu, kamu panggil orang-orang, nanti saya presentasi. Terus siapa nih yang bayar tempat? Udah saya ntar yang bayar makanan gitu kan ya Pak Mansur. Ya, Pak Mansur, kalau kayak begitu ketergantungan orang terhadap Bapak tinggi sekali dong ya, tim terhadap Pak Mansur. Gimana? sementara begitu dia udah tahu produk, apa namanya, udah tahu produk, udah punya penghasilan, dan ketika dia mau panggil saya kan udah sibuk banget. Jadi pasti dia bilang, aduh, kelamaan nunggu Pak Mansur, ya mendingan saya aja yang jalan sendiri. Udah jalan sendiri jadinya. Iya, oke ya. Otomatis ya Pak ya, menyesuaikan ya. Ya. Nah, Pak, boleh apakah ada ini Pak, ada pengalaman mungkin yang sebuah apa ya? Itu sebuah apa ya? Sebuah hal yang bisa jadi sangat pembelajaran banget yang bisa Bapak share kepada kami-kami nih Pak. Apa aja Pak yang ternyata seperti ini gitu ya, ada sesuatu karena Bapak kan tentunya kan karena sudah lebih dahulu ya. Jadi tentunya banyak sekali apa namanya pengalaman-pengalaman berharga gitu. Boleh Pak disampaikan kepada kami Pak, kira-kira Pak pengalamannya seperti apa yang bisa biar buat jadi pembelajaran buat kita nih. Apa ya, kalau kerjain multi level AFC, kalau orang bilang susahnya itu kekurangannya ya. Cuma satu sih kalau menurut saya ya, ditolak itu aja. Ya, jadi kekurangan kalau menurut saya hanya ditolak, dan kalau ditolak kan gampang banget ya, apa presentasi lagi, presentasi lagi. Adapun dia bilang apa ya kekurangan multi level ya, bilang modal ya bisa kita nggak pakai modal, mau bilang nggak pintar presentasi, ada apa yang presentasi, mau bilang apa lagi ya, yang nggak ada susahnya sih kalau saya bilang. Orang yang nggak mau sukses di AFC ya orang-orang apa ya kalau bilangnya nggak ada apa petunjuk lah kalau saya bilang. Bakal saya bilangin, kadang saya bilangin kalau saya kesel banget ya, udah tak tunjukin bukti-buktinya, karena saya kesel, ini orang bodoh banget sih, mau dikasih kaya nggak mau, kaya nggak mau, padahal tinggal presentasi loh, tinggal presentasi di medsosnya, tinggal presentasi di keluarganya, tetangganya, ya kan tetangga sudah saya bilangin, Pak nggak pintar ngomong saya, ya kan udah kumpulin aja. Ya kan kumpulin orang kan gampang, ajak makan. Loh, ajak makan gimana caranya? Ya udah buat pisang goreng kek, ubi goreng kek, kumpulin mereka, undang. Ya presentasi saya. Ya, terus tema undangannya apa? Terserah, mau ulang tahun kucing kek, mau ulang tahun nenek kek, terserah. Yang penting mereka kumpul, kan itu aja. Iya. Ya, ketika itu yang terjadi, ya ketika mereka sudah kumpul, ya tugas kita lah adain training, dan itu juga yang hadir akan mendengar kita setiap minggu, dia dengar, lama-kelamaan dia akan cerdas. Ya, kecuali yang rumahnya jauh ya. Kalau jarak jauh ya mau tak mau, sementara pakai Zoom. Iya. Pak Mansur, misalnya nih Pak, misalnya ya, ada di levelnya Bapak, katakan downline-nya Bapak di level pertama gitu ya. Kamu kan ini banyak levelnya berarti ya istilahnya ya. Nah, ternyata downline Bapak yang di level 1 ini nggak terlalu aktif Pak. Tapi Ya. yang di level 10 kedalaman itu malah aktif banget. Gimana tuh Pak caranya Pak? Apakah Bapak kemudian langsung turun ke bawah atau Ya. seperti apa bisa treatmentnya Pak? Ya. Jadi saya nggak pernah apa ya, nggak terlalu peduli sama orang yang nggak mau jalan. Karena kenapa? Orang pertama saya pasti bantu ya. Semua tim saya bantu. Dan ketika kita sudah bantu mereka nggak mau jalanin, saya akan tinggalkan, saya akan cari orang lain. Ya, saya akan cari, karena kenapa? Ini bisnis keren banget, sayang banget kalau nggak dikerjain, gampang banget ya, nggak modal nggak banyak, biaya nggak banyak, closingannya mudah, bukti sudah banyak, video-video artis sudah banyak, aduh sudah apa ya, sudah lengkap banget ini FC. Kalau ada orang yang nggak mau kerjain, aduh saya bilang ini sayang banget ya. Jadi daripada saya pusingin orang yang nggak mau jalan, walaupun itu adalah orang kaki pertama langsung, ya mendingan saya fokus ke orang yang dibawa. Dan itu banyak banget tim saya itu join itu kalau kita levelnya udah sampai level 50, bahkan ada yang sudah level 1000, kami nggak tahu. Tapi begitu saya cek, aduh saya sampai capek cari apply-nya, ini apply-nya kok nggak ketemu sampai buka lagi. Itu kan di akun kan tuh muncul tuh apply-nya siapa ya. Ternyata, ya Allah, ternyata jauh banget sampai saya stres. Ini apply-nya siapa juga nggak ketahuan. Tapi orangnya jauh ke bawah, baru mau join, baru mau aktif. Jadi kalau ada yang begitu, udah cuekin aja apply-nya. Kita bantu aja ya orang yang mau jalan. Iya, iya. Sesederhana itu ya Pak Mansur.
Ya ini saya bilang ini bisnis AFC itu bisnis enak banget. Aduh, kalau ada orang nggak mau kerjain sayang banget. Mau dikerjain sambil kerja juga boleh, mau dikerjain di rumah juga boleh. Buktinya tuh, ada Ernesta tuh. Ernesta penghasilan sampai 350 juta sebulan. Ada Serigan, ada si apa namanya Herti Sitor, semua dari rumah, ya. Jadi ada yang pegawai negeri, banyak banget tim saya pegawai negeri miliuner di AFC, banyak banget. Apakah mereka sibuk-sibuk? Tapi kok di salah-salah kesibukan, tapi kok bisa miliuner? Iya, karena di salah-salah kesibukannya mereka presentasi AFC, mereka ambil waktunya untuk promosi AFC, karena mereka tahu AFC bisnis keren, mereka tahu ini bisnis, iya apa kadang dia tahu bahwa ini produk bagus banget, saya nggak mau dijalanin, ya. Nah, itu kadang saya kesel sama teman-teman yang lain ya, ada juga beberapa keluarga udah tak kelihatin buktinya, gampangnya ini bisnis, tapi masih kerja yang lain. Saya bilang kayak udahlah, mungkin rezekinya di situ kali, ya. Mungkin di situnya ada di rezekinya mungkin di situ kali, sehingga mereka lebih suka kerjakan yang ini daripada kerjakan AFC. Itu dia, Pak. Oke, thank you. Pak Mansur ada yang nanya nih Pak ya, jadi ada salah seorang yang memprospek seseorang gitu ya, yang mana kebetulan yang bersangkutan itu adalah dokter ya, ada pasien saya dokter, kanker payudara sudah stadium tinggi, ya sudah merambah ke paru dan tidak bisa apa-apa lagi. Setelah itu konsumsi 3 bulan, ya konsumsi 3 bulan sebenarnya sudah membaik, sudah oke gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba ketika hasil dicek lagi ternyata malah merambah ke tulang dan sebagainya gitu. Nah, ini gimana nih? Jadi merasa nggak enak ini Pak, yang apa namanya, yang memprospek gitu, karena loh ini bukannya malah sehat, padahal memang secara fisik kelihatannya udah oke gitu, tapi malah ketika dicek lagi malah makin nggak oke. Jadi gimana baiknya pendekatannya Pak Mansur? Kalau pernah sih ya kita tanya sama odontologi juga ya, sama Pak Niko juga. Kalau jawabannya sih mereka ya, Anda minum SOP aja udah sampai lagi itu, bagaimana kalau Anda nggak minum SOP Subarasi, apa namanya, Usukusi ya, mungkin lebih parah lagi. Artinya apa? Ketika Anda konsumsi ini produk, ini penyakit nggak terlalu sampai merajalela. Ya, cuma karena ketahuannya kan buktinya kan di tubuh Anda kan membaik tuh, ya. Ini buktinya kan di tubuh Anda kan membaik tuh. Nah, jadi seandainya Anda tidak konsumsi produk ini, mungkin lebih parah lagi daripada sekarang. Itu sih biasanya jawaban yang kami lakuin. Jadi pesan saya, Bapak Ibu, kalau minum ini produk, mohon jangan dihentiin, karena ini lagi bekerja. Ya, kalau memang dia memang stadiumnya sudah tinggi, sebaiknya itu minumnya lebih tinggi lagi. Karena tidak mungkin penyakit yang parah dikasih dosis rendah, nggak mungkin. Pasti kalau kita punya produk. Ya, orang sudah kanker ganas, sudah stadium 4, tapi minumnya 2 sachet sehari, nggak bakalan sembuh. Karena kalah. Ya, ketika dosisnya tinggi, makanya orang kalau sudah kena kanker, kena tumor, itu biasanya kami kasih dosis yang sangat tinggi, bisa sampai 5 sachet sekali minum. Tapi hasilnya lebih cepat daripada orang yang minum 2 sachet sehari. Jadi ya, Mbak. Ya, karena memang untuk pertumbuhan sel kanker memang sangat cepat ya, Pak Mansur ya. Dan Ya, benar. ini juga belajar apa namanya dari kemarin kita pernah diskusi dengan Bu Harti ya. Ya, benar. Ya, gimana Pak Mansur? Ya, benar sih. Sel kanker Ya, cepat banget, makanya harus di kemo tiap minggu. Ya, dan biasanya itu bahkan sel kanker itu sudah bermetaste, jadi sudah kemudian berubah-berubah gitu. Jadi kelihatan di permukaannya adalah, oh iya dia kanker tulang, oh iya dia kanker paru misalnya, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya teman-teman. Ya, apalagi yang benar. tadi dikatakan Pak Mansur ya, kebetulan misalnya treatmentnya cuma 2 atau 3 saset, sementara kerusakan di dalamnya sudah luar biasa begitu. Yang pasti kan ini tidak ada efek samping produk ini gitu. Jadi kalau misalnya pun qadarullah ternyata makin memburuk, ya itu sebenarnya ya karena kita nggak pernah tadi tahu details Benar. internal dari bodinya itu gitu ya Pak ya. Betul. Jadi sebelum konsumsi AFC dia nggak cek duluan ini kanker sudah sampai di mana. Betul. Begitu dia minum, dia cek, ternyata sudah sampai di sini ya. AFC disalahin, dia nggak bisa lah. Seharusnya kan dicek dulu sebelum konsumsi segini, setelah konsumsi segini, ya kan baru ketahuan. Dan perasaan kita sebagai yang menyampaikan juga sebenarnya ya fine-fine aja ya Pak ya, nggak perlu feeling guilty gitu ya Pak Mansur ya. Enggak lah, karena itu tadi kita punya produk kan udah dipatenin.
udah ada uji klinisnya. Jadi ketika ada orang menyalahkan AFC, ya nggak bisa lah, karena ini kan yang memberikan paten kepada AFC kan bukan laboratorium, tapi negara yang memberikan paten. Oke, ya. Thank you Pak Mansur untuk penjelasannya. Sudah ada yang resen PA ya, silakan. Halo, monitor. Iya, Mohon mendengar, izin. silakan Pak. Halo, Pak, yang PA ini tadi ada resen, apakah ingin bertanya? Jika ingin bertanya, silakan open mic. Halo, monitor. Mohon izin. Ya, silakan Pak. Ya, Ibu Mona, selamat malam. Dan Pak Mansur, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Jadi gini, Ya, Pak, Pak dengan siapa Mansur. nih? Ini dengan Yus, Pak, dari Cirebon, Pak. Oh ya, Jawa ya. Barat. Oke, Pak Yus. Silakan. Silakan Ya. Pak Yus. Ya, mohon izin, Pak. Gini, Pak, saya pernah prospek nih, Pak, ceritanya tuh. Intinya sih, saya pernah prospek anaknya. Kebetulan ini jadi bikin bingung saya juga nih, Pak, untuk prospek ngiyakinin anaknya itu untuk orang tuanya yang sakit ginjal dengan stadium 4. Bahkan dia sudah cuci darah, Pak. Ya, dengan alasan sedang ditangani medis, hingga khawatir dan takut juga. Yang bikin mirisnya tuh nantinya khawatirnya gitu loh, Pak Mansur. Kalau pamannya pas dia mau beli produk kita, terus dia meninggal setelah konsumsi Subarasi dan Utsu, itu nanti gimana urusannya nih Pak? Itu yang bikin saya ketar-ketir gitu loh, kata Ya. batin sayanya gitu kan. Karena Ya. saya juga intinya sih ingin memberikan testimoni dalam artian ini si ibunya sudah bisa sembuh, anaknya bisa kita tarik ke bisnisnya. Itu Ya. loh Pak, yang calon prospek itu. Terima kasih nih Pak atas waktunya Bu Mona dan Pak Saya Mansur. sering temui masalah kayak gini ya. Jadi ke teman-teman ketakutannya memberikan produk kepada pasien, takut meninggal lah, takut dituntut lah, dan sebagainya. Jadi teman-teman supaya nggak terjadi seperti ini, yang pertama ya, yakini diri dulu Anda bahwa ini produk ini bagus banget, dipatenin di Jepang. Yang kedua, jangan takut ya, selama Bapak Ibu memberikan edukasi kepada masyarakat, ya insya Allah Bapak Ibu akan tenang. Karena kenapa? Kita punya perusahaan siap mendukung ya. Jadi kalau ada yang masalah begitu, ada tuntutan, bukan Bapak Ibu yang turun, tapi perusahaan yang akan turun. Karena pasti juga AFC tidak mau juga namanya rusak, maka dia akan selesaikan nanti sendiri. Ya, tapi Bapak Ibu sebaiknya edifikasi dulu dari awal kepada masyarakat ya, bahwa Bapak Ibu ini kita punya produk sudah dipatenkan di Jepang, kasihannya sudah banyak orang sembuh. Adapun nanti kesembuhan ya kan izin dari Allah. Kalau memang dari Allah sembuhin, alhamdulillah. Tapi kalau di antara ternyata di belakang orang sudah konsumsi sudah konsumsi ternyata ada hal yang tidak diinginkan, ya mau di apa, itu mungkin sudah takdir. Karena saya ada testimoni banget ya, baru konsumsi beberapa minggu kemudian meninggal. Ya memang wajar sih ya, karena memang kan sudah parah luar biasa ya. Yang lebih kasus kemarin kok kalau nggak salah ya, saya belum terlalu ini, tapi di Manado itu sampai menuntut hukum ya. Karena begitu suaminya minum meninggal. Ya, tapi ya langsung kantor yang turun tangan. Ya, alhamdulillah selesai. Jadi itu Pak Yus ya, jadi jangan takut karena kantor siap, insya Allah Pak Yus, kantor siap mendukung, saya akan backup kalau ada apa-apa di belakang, karena memang kita punya perusahaan, kita punya produk, bukan produk yang dilepas begitu saja. Kita uji klinisnya sudah ada, keamanannya sudah ada, jadi insya Allah tidak berbahaya kepada orang yang konsumsi. Nah, cuma sebaiknya memang diidentifikasi dari awal bahwa yang namanya ajal, ya ini sudah ditentukan oleh Allah. Baik. Ya, terima kasih Pak Mansur atas pencerahannya. Karena saya sendiri juga intinya sih, saya juga sudah merasakan sebagai orang yang terkena diabetes mellitus, Pak Mansur. Ya. Kebetulan saya ini sampai istilahnya pada waktu itu mungkin saya belum mengenal produk AFC, ada Subarasi dan Utsukushi. Tapi setelah saya ada sakit, ya dari diabetesnya itu, virusnya itu merambah sampai ke kaki, hingga mengharuskan saya diamputasi 2 kali, Pak Mansur. Dan ini yang bikin saya istilahnya pada waktu itu saya bertemu dengan leader saya, Bapak mengenalnya telat ya Pak, ini produknya. Betul, saya mengenalnya telat, saya tidak tahu itu ada produk itu. Padahal di testimoni diabetes itu yang saya lihat itu banyak yang istilahnya kakinya seperti zombie, dengan istilahnya luka-luka yang parah, tapi itu sudah bisa teratasi, tidak perlu diamputasi. Nah, sekarang ya mungkin karena seperti Bu Mona bilang tadi, qadarullah bahasanya.
Ya, qadarullah, mungkin Allah betul. sudah menggariskan saya seperti ini. Intinya saya di sini tidak akan terpuruk, saya tidak akan mager alias malas gerak. Justru setelah saya mencoba konsumsi Subarasi dan Usukushi, itu saya dengan sendirinya tertarik untuk langsung bergabung dengan AFC Live Science ini, dan saya juga sering posting, sering sering prospek, tapi sampai saat ini belum ketemu titik istilahnya saya bisa closing. Jadi posting terus, posting terus, tapi nggak closing. Nah, ini beberapa hal yang tadi saya utarakan itu sebenarnya saya sudah menjalani prospeknya, dan saya juga sudah menjalani testimoninya sebagai orang yang kena diabetes yang awalnya tadinya setelah amputasi saya lelah, lesu, lemah, loyo, tapi setelah saya konsumsi Subarasi dan Usukushi, tenaga saya itu dengan sendirinya kembali istilahnya ya sehat gitu loh. Sampai saat ini saya bisa ngobrol dan Zoom bareng dengan Pak Mansur. Terima kasih sekali atas penjelasannya tadi dengan Ibu Mona. Makanya saya tanpa ada yang mengajak, ini dari hati nurani saya sendiri. Saya sudah merasakan produk itu. Saya masuk Subarasi dan Usukushi untuk kegiatan sehari-hari saya. Intinya ya awalnya berbagi informasi, sharing, posting, tujuannya untuk nyari berkah, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan saya untuk Amin, 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 membahagiakan amin. keluarga. Begitu Pak Mansur. Ya, Sukses Pak Yus, mudah-mudahan cepat sembuh ya. amin, Iya. amin. Sudah sembuh, Ya, sehat Thank pulih. you. ya Alhamdulillah. sehat dan kaya ya. Ya. Amin, amin. Itu yang Amin. diharapin. Terima kasih Pak Amin. Yus dari Ibu Cirebon Mona. tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ya, Pak Yus. Assalamualaikum Bu Mona. Iya. Assalamualaikum Bu Mona. Waalaikumsalam, sebentar dulu. Oke, sedikit saya menambahkan sedikit ya teman-teman terkait dengan ketakutan tadi. Yang penting juga kata kuncinya kita nggak boleh over promise ya kepada orang yang sedang kita dekati. Artinya bahwa perlu sekali kita memahami kondisi realnya yang bersangkutan. Yang jadi agak PR adalah jika yang bersangkutan ini tidak konsultasi kepada dokter sebelumnya. Sehingga katakan misalnya ya, aduh sakit nih, nggak enak di bagian ini gitu. Terus kita berikan treatment, ya udah kita pakaiin aja Subarasi atau Usukushi dengan kita berikan kita berikan dosis seperti apa gitu. Terus kemudian tiba-tiba misalnya yang bersangkutan jadi makin parah penyakitnya. Nah, inilah yang baiknya di depan abang kakak, bapak dan ibu, sebaiknya kita harus tahu betul kondisi pasien seperti apa, kemudian sampaikan apa adanya, cara kerjanya, kemudian possibility yang mungkin muncul jika misalnya kita sarankan, kemudian misalnya kita sarankan 4 saset per hari, tapi bisanya cuma 2 saset karena terkendala biaya dan sebagainya, ada sebuah ya konsekuensi begitu. Sehingga kalaupun misalnya terjadi apa-apa yang itu sudah di luar dari kemampuan kita, tidak ada yang disalahkan lagi. Lebih kurang seperti itu ya. Jadi cara untuk kita meminimalis ya adanya salah-salah gitu. Oke, tadi Mbak Mona, yes, Kak saya Bu kasih Ani. sedikit juga tambahan Ya. bahwa dua produk ini juga sudah masuk ke MIMS. Ya. Jadi misalnya pasien kita ketemu pasien sedang dirawat, kita juga bisa berkonsultasi dengan dokter tersebut gitu ya. Jadi dokter pasti akan tahu karena produk ini sudah ada di MIMS gitu. Oke, thank you Bu Ani untuk penjelasan. Ya, silakan Pak Ilyas. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Bu Mona sama Silakan. Pak Haji. Gini, saya minta bantuannya Pak Haji yang dia bilang itu tadi 7 langkah menuju sukses itu. Dan testimoni yang saya pernah kasih semua, ada berapa pasien dan mengkonsumsi produk AFC meninggal. Saya ada berapa, pertama itu saya kasih anak-anak umur sekitar 12 tahun. Itu dia sudah dioperasi, tapi selama dia mengkonsumsi produk itu selama 3 hari, alhamdulillah dia membaik. Tapi Allah mengizinkan lebih sayang dia daripada itu selama dia itu. Jadi selama dia konsumsi produk 3 hari itu, perutnya kan sudah dia membengkak, dia nggak kuat kali, sudah dia menahan rasa sakitnya, selama itu dia meninggal. Nah, pernah ada dibantu dari AFC juga
Pak Haji Mansur juga ada bantuan dari si anak itu juga. Pasien yang kedua, dia mengkonsumsi 1 paket, dia cuci darah 3 kali seminggu. Dia meninggal juga, sudah dia meninggal, tapi anaknya yakin bahwa produk AFC itu bagus. Karena selama satu paket itu dia konsumsi, dia banyak sekali perubahan waktu itu. Cuma dokter dia menyarankan merujuk ke rumah sakit yang lain. Ternyata perjalanannya luar biasa, Pak, Bu itu. Karena Samarinda Sangatta jauh sekali. Lebih 100 kilo perjalanan untuk itu. Nah, sampai di Samarinda, rumah sakit Samarinda meninggal juga. Padahal itu sudah membaik itu. Sudah bisa duduk waktu itu dia. Jadi pesan lagi, dia paket konsumsi 1 paket lagi. Jadi 2 paket dia dikonsumsi, tapi rujukan dari rumah sakit dokter itu dia ngambil. Nah, yang pasien yang ketiga, dia konsumsi cuma setengah paket, tapi sudah parah-parah semua. Nah, ada juga yang konsumsi belum begitu habis 1 saset, tapi sudah sekarat. Memang saya datangi juga ke rumah sakit, sudah ada berapa pasien saya datangi. Jadi anaknya yang konsumsi, selama meninggal 7 hari mamanya meninggal itu, dia kena gatal-gatal. Dia kena gatal-gatal di kakinya sampai membengkak dia. Jadi saya tak suruh minum produk yang dibelikan kemarin mamanya itu. Alhamdulillah selama dia konsumsi membaik semua. Membaik. Alhamdulillah. Nah, Pak Haji saya minta yang tadi 7 langkah sukses bisa diajarin atau gimana Pak Haji? Bisa. Soalnya baru sudah 2 kali ketemu sama Pak Haji nih di Samarinda. Baru sekali Kak Pak Haji? Ya. Baru sekali ya. Kemarin saya sempat ke Samarinda waktu ada LOP Pak Haji. Saya batal gara-gara sakit. Oh iya. Oke. Cuma di Sangatta ini belum pernah diadakan ini LOP ini Pak Haji. Iya. Insya Allah nanti akan diadakan ya. Ada kesempatan Pak Haji dan tim yang lainnya bisa datang ke Sangatta. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ilyas. Semangat Pak Ilyas, semangat. Siap. Gimana Pak Mansur? Hutannya masih baru. Bertanya. Ya, 7 langkah Pak Mansur mau disampaikan sekarang? Nggak ada gunanya kalau sekarang mah harus training 1 jam. Oke, harus training Pak Ilyas. Jadi nanti insya Allah di lain kesempatan ya. Karena itu nggak bisa cuman bicara tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasti ada penjelasan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Pak Ilyas tadi untuk sharingnya. Oke, sebelum nanti yang lainnya, tadi ada pertanyaan juga ya dari Pak Sumardin. Mungkin ini Bu Wani kali yang jawab ya. Gimana cara menurunkan BB, berat badan Bu Wani? Silahkan. Pakai apa nih kalau menurunkan berat badan? Masih di mute, Bu Ani? Silahkan, unmute dulu. Baik, sorry. Supaya nggak ganggu saya mute tadi. Baik, salah satu kandungan dari Utsukushi itu adalah probiotik ya, jadi mengandung triliun probiotik. Utsukushi, kalau kita rutin mengkonsumsi Utsukushi, maka usus kita akan jadi sehat, Pak. Kalau usus kita sehat, maka penyerapan nutrisi kita juga bagus, pencernaan kita bagus, metabolisme tubuh kita bagus gitu. Jadi saran saya kalau mau terbantu program menurunkan berat badan, konsumsilah Utsukushi gitu. Oke. Tetap yang terbaik adalah kombinasi dengan SOP. Kenapa? Lagi-lagi ada fungsi regenerasi sel di sana. Gitu. Oke, siap. Thank you Bu Ani ya. Padat, singkat, jelas ya. Semoga memuaskan nih bagi yang bertanya. Oke. Kemudian juga di kolom chat juga ada dari Bu Emilia ya menyampaikan tentang testimoninya ya, tentang suaminya yang kena CA paru ya, walaupun kemudian
sempat sudah menggunakan Suba dan Usu ya, sudah terlihat perubahan, tapi ya kembali lagi sudah ketetapan Allah ya, suaminya Bu Emilia 2 bulan yang lalu telah berpulang. Tapi Bu Emilia merasa senang ya, paling tidak karena melihat ada perubahan positif gitu. Terima kasih Bu Emilia untuk sharingnya. Nah kemudian ini ada lagi, sebelum ada yang raise hand ya, PA ya, boleh ya, PA sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ada dari yang Lisa. Pak Mansur, dari Lisa dari Medan, Pak Mansur. Jadi ada Ya. suami istri, kebetulan sakit nih dua-duanya, suaminya sakit A, istrinya sakit B. Nah, Kak Lisa ini kemudian memberikan sedekah berupa satu saset masing-masing. Buat suaminya satu saset, istrinya satu saset gitu. Nah, setelah itu istrinya meminta lagi gitu, mau dong minta gitu. Nah, Kak Lisa bingung nih gimana ini, sementara udah habis barang kebetulan di tempatnya beliau gitu. Bagusnya gimana nih Pak Mansur? Pengen sedekah sih, tapi kebetulan pada saat itu barang lagi nggak ada. Baiknya gimana Pak Mansur? Nah, tanyain dulu dia, Bu, gimana minum? Ada perubahan nggak? Oh, ada. Ya, kalau gitu mau minum gratis nggak? Mau, gimana caranya? Ayo, kumpulin orang-orang. Kita presentasi bareng-bareng. Yang kita kalau ada laku, bonusnya ambil pakai beli produk. Itu aja. Iya, karena mahal, katanya mahal Pak Mansur. Ya, makanya karena mahal, kita bilang sama dia, mahal Bu ya? Iya benar mahal. Makanya Ibu mau gratis nggak? Mau. Gimana caranya? Kumpulin teman-teman, kita presentasi. Udah. Oh, oke. Jadi sesederhana itu ya, mau gratis, Iya, mau kan dia udah gimana rasain caranya? produk kan? Dia udah rasain produk, dia udah rasa nyaman, ya udah cerita. Iya. Ya, saya nggak bisa cerita Pak. Ya udah nanti kami yang cerita. Udah. Oke, begitu ya kali saya dari Pak Mansur ya. Seperti itu. Oke, teman-teman ini kan sudah 2107, saya berikan kesempatan 2 ya. Satu dari PA yang sudah resen tadi, yang kedua adalah dari Husniar Basir yang mau Ya, jangan langsung kelamaan ya, saya harus istirahat nih, mau besok terbang ke Jepang. Nah, siap-siap. Ini dua lagi nih Pak Haji. Oke. Oke, silakan PA, silakan. Belum di mute, masih silakan di unmute dulu. Suaranya Ya, Pak, suaranya nggak keluar. Suaranya belum keluar, silakan. Suaranya Pak, suaranya nggak keluar. HP-nya dipencet. Sudah, silakan. Ya, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya. Itu tadi teringat dokter yang kanker payudara itu, dia sudah konsumsi 13 paket itu. Jadi 2 pasang pagi, 2 pasang sore. Terus kadang siang juga usus-usus dimakannya. Jadi kan sebelum mengkonsumsi kan hanya ke paru dia merambah, ya kan. Jadi udah sempat dia bisa jalan bebas lah jalan-jalan gitu. Tapi minggu lalu dia check up laboratorium lagi, udah merambah ke tulang dan ke hati gitu. Jadi dia jadi nggak percaya lagi gitu. Jadi kenapa saya udah konsumsi banyak kok malah merambah ke yang lain gitu katanya. Makanya jadi tahu saya menjawab. Ini just info saja teman-teman ya, ini banyak kasus ya. Kalau teman-teman dapat penyakit yang namanya kanker, itu subarasinya jangan banyak. Ini banyak yang saya perhatiin beberapa kasus ketika dia konsumsi subarasi dan dia ada kena kanker, biasanya kankernya itu bukan nambah ya, artinya dia makin apa istilahnya kemarin ya kata dokter itu. Jadi sel kanker kan sampai sekarang kan nggak ditemuin ini sel apa. Karena kalau kau tahu ini sel apa pasti ada obatnya. Nah, ini kan dia sel liar yang nggak bisa diobati. Nah, jadi ketika dia konsumsi subarasi itu kan diperbaiki ya. Nah, dia makin ganas. Makanya pengalaman saya biasanya kalau kanker itu usus-ususnya dibanyakin, subarasinya paling 1 saset sehari. Ya, pagi dan malam itu hanya untuk regenerasi sel supaya sel yang dirusak oleh kanker diperbaiki. Yang kedua ada tenaga, tapi usus-ususnya dibanyakin. Nah, saya kalau kasusnya kemarin ada yang kanker paru-paru, itu usus-usus tunggal itu membaik. Tapi ketika dia kasih subarasi karena dia lemas, malah dia ini tambah ganas. Ya, jadi saya nggak tahu nih ganasnya karena apa ya, saya belum tahu ya. Cuma dia bilang kok tambah perih. Nah, cuma menurut pengalaman saya mungkin
ketika dia konsumsi, ini selnya yang tadinya rusak ini diperbaiki. Ketika diperbaiki ini adalah yang mungkin tubuhnya yang berontak ya. Biasalah kalau ada perkembangan baru biasanya kan kita kan jadi demam. Nah, mungkin itu yang mau jadi demam. Jadi saran saya kalau dia udah kena kanker sebaiknya usukusi dibanyakin, subarasi dikit aja. Jangan satu pasang, jangan. Itu dia. Sebenarnya usunya berapa, Pak? Usukusi kalau kasus kemarin saya ini di dekat rumah, itu kita kasih sekali minum 10 saset. 10 pagi, 10 siang, 10 malam. Tapi hanya 41 hari. 10 saset pagi, 10 saset Iya. sore gitu. Iya, tapi hanya 41 hari kering mengempes. Itu ketika stadium dia berapa, Pak minum, Mansur? aduh nggak Stadium tahu berapa, karena Pak dokter, Mansur? karena nggak tahu stadium berapa karena dokter sudah angkat tangan. Oh, baik. Oke, Nah, oke. tapi kalau dia dikasih dosisnya cuma 3 saset pagi, 3 saset siang, aduh lama banget itu dia sembuhnya. Karena ini kita berlomba dengan kanker ganas, tapi dengan dosis rendah, ya nggak bakalan, pasti kalah. Terus ada lagi Pak, itu kemarin pasien saya cuci darah karena diabetes. Terus sekalian dia ada katanya tumor di paru-parunya gitu. Ya. Jadi dia udah konsumsi sampai 15 paket dia konsumsi. Akhirnya meninggal. Makanya saya jadi takut. Jadi itu ya Bu ya, kita dia diabetes, tapi dia juga kena tumor. Nah ini serba salah nih, yang mau diobati yang mana, dia diabetesnya apa kankernya? Ya sebaiknya sih kalau Dr. Luji ngomong kemarin, benerin dulu kankernya. Jadi usuk-usunya dibanyakin dulu. Karena kalau dikonsumsinya subarasinya dibanyakin, takutnya kankernya itu bisa meradang dan sebagainya. Jadi kalau Dr. Luji kadang-kadang ngomong, sebaiknya obatin dulu kankernya, ntar diabetesnya dibenerin. Jadi seharusnya sih usuk-usunya dibanyakin dulu Bu ya. Karena kanker ini kita perbaiki kankernya, kita perbaiki diabetesnya, ternyata kankernya lebih ganas. Jadi mendingan benerin dulu benerin dulu kankernya, ya perbanyakin usuk-usunya. Itu sih pengalaman saya ya. Karena yang konsumsi yang kanker konsumsi subarasi biasanya dia meradang dan demam. Ketika dia demam biasanya dia bilang, aduh ini produkmu nggak bagus. Tapi kalau dia konsumsi usukusi, lebih banyak usukusi, biasanya dia tenang, enak, kankernya mengecil. Itu dia Bu. Oke, thank you Bu PA ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya ya. Ini terakhir dari Pak Husniah Basir. Silakan Pak Husniah. Mohon izin untuk Pak Ne bisa membuka mic-nya Pak Husniah. Katanya nggak bisa terbuka mic-nya. Pak Ne bisa dibantu Pak Yusuf untuk membuka. Iya, silakan Pak Husniah. Ini terakhir ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak atas kesempatan yang diberikan ya. Ini saya untuk bertanya sama Pak Mansur. Ini jujur ya, saya pribadi ini sama istri baru-baru join, baru kenal sama bisnis MLM. Ya, dan teman-teman saya banyak aktivis dakwah ya, aktivis dakwah. Nah, pertanyaan saya agak unik nih Pak Mansur nih. Ya. Saya sudah sebenarnya di bisnis ini produknya saya yakin, ini saya sudah pelajari lama sebelum join. Itu Masya Allah bagus sekali ternyata. Saya lihat testimoni banyak sekali orang terbantu dan lain-lain. Nah, yang bikin kami yang bikin sampai saat ini lah pasti sistemnya halal. Masih iya itu Pak di situ. Itu pertanyaan dari tahun pertama kami jalankan IC. Bagaimana Pak Mansur ini? Jadi gini teman-teman, nasihatnya lah. Ada ulama yang mengharamkan multi level, tapi ada juga ulama yang menghalalkan multi level. Ya, jadi sebaiknya kita kan karena Rasulullah kan sudah meninggal, jadi mau tidak mau ada penerusnya kan udah ulama. Nah, ulama kan ada banyak banget. Tapi kalau mau ikut itu adalah fatwa. Fatwa itu kalau mau dikeluarkan itu tidak boleh satu ulama, harus banyak ulama terkumpul. Kita kan ada Majelis Ulama Indonesia ya. Nah, Majelis Ulama Indonesia itu kan sudah digariskan dikatakan bahwa multi level itu halal. Ingat ya teman-teman ya, Majelis Ulama Indonesia mengatakan multi level itu halal sepanjang pertama tidak ada judi, tidak ada gharar, tidak ada yang namanya solin, tidak ada yang namanya
produk haram. Ya, jadi produk haram ini artinya mungkin mengandung babi lah, mengandung alkohol lah, mengandung apa, kita kurang tahu. Ya, yang kedua, tidak ada zalim, tidak ada orang yang dirugikan. Yang ketiga, tidak ada gharar. Gharar ini yang namanya ketidakjelasan. Ya, kita kan di IFC kan alhamdulillah jelas semua ya, tidak ada yang dirugikan. Terakhir adalah di ribanya ya. Alhamdulillah kita memang bukan bisnis riba karena kita memang bisnis konvensional jual beli langsung. Ya, jadi teman-teman ketika ini yang terjadi pertanyaannya banyak banget teman-teman ya Pak Husnia ya, bukan saja Anda yang baru masuk, tapi saya di awal-awal IFC ini join itu langsung ditanyain. Jadi kami langsung datang ke Wahda Islamiyah di bagian syariahnya. Kami langsung datang ke beliau dan kami tanyakan beliau dan alhamdulillah penjelasan beliau setelah kami bercerita panjang kali lebar sampai 2 hari langsung jawabannya dibilang alhamdulillah jawaban kami belum menemukan keharaman di sini tapi kami belum bisa menetapkan ini halal. Nah, itu keterangannya Pak ya. Artinya ini produk nggak haram, sistemnya nggak haram tapi kami belum bisa menetapkan ini halal karena kami masih butuh Dewan Syariah. Ya, jadi dia masih mau mengumpulkan Dewan Syariahnya. Sudah pernah ke Wahda Pak ya? Sudah. Saya kadernya juga. Oh ya, saya sudah ke Wahda. Jadi awal-awal itu karena saya sama Pak Niko datang ke sana sama kita punya GM, saya bilang Pak Niko kita harus ke sini karena kita butuh yang namanya fatwa syariah, ya. Mudah-mudahan ada harapan karena kalau biasanya Wahda kan lumayan keras juga, dia punya fatwa juga. Nah, banyak ulama-ulama di sana yang lulusan Mesir. Nah, jadi ketika mereka sudah pelajari, dia lihat, wah ini sih nggak ada yang bertentangan dengan Islam, tapi kami belum bisa juga tentukan yang halal. Karena kami harus kumpulkan dulu Pak Dewan Syariahnya. Dan ini butuh waktu katanya Pak. Itu dia Pak. Jadi kalau halalnya sih alhamdulillah sepanjang saya tahunya ya. Itu tadi tidak ada judi, tidak ada gharar, tidak ada riba, tidak ada zalim, tidak ada yang namanya produk halal, produk haram. Alhamdulillah di IFC tidak ada semua. Makanya saya dan teman-teman itu tenang jalankan. Alhamdulillah. Tapi bagus Pak kalau ada ini fatwa Dewan Syariah. Ya, itu tugasnya manajemen ya. Oh iya. Nanti kita akan tagih terus supaya sistemnya bisa dihalalkan juga. Alhamdulillah ya Pak. Moga dimudahkan. Ya, terima kasih banyak Pak ini. Ya, terima kasih Pak Husnia Basir untuk pertanyaannya dan juga terima kasih. Saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih nih untuk Pak Mansur yang ini sebenarnya di sana sudah jam 10.17 ya teman-teman, ini luar biasa ini kita. Terima kasih banget ini Pak Mansur sudah mau berbagi kita di malam hari ini sampai larut malam, padahal besok beliau harus berangkat ke Jepang. Semoga perjalanan Bapak besok berjalan lancar Pak Mansur, kemudian ya Pak. Masya Allah tabarakallah ya mendapatkan kesempatan ke Jepang ya. Mudah-mudahan nanti juga kembalinya sehat walafiat. Terima kasih juga kepada Bu Wani yang tadi juga sudah menyampaikan tentang produk secara singkat, padat, jelas, dan juga tidak lupa juga terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir malam ini menyimak obrolan kita ya. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat ya teman-teman ya untuk acara seperti ini. Teman-teman ini gimana? Acara seperti ini bermanfaat nggak buat teman-teman? Kalau bermanfaat diterusin, kalau nggak usah nih. Gimana nih, bermanfaat nggak? Halo? Oh sangat ya, bermanfaat banget. Oke. Thank you kalau gitu, sampai ketemu, selamat beristirahat di malam hari ini. Kita ketemu lagi di waktu yang berbeda dengan topik juga yang berbeda. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman. Makasih Pak Terima kasih Pak Mansur. Makasih Bu Wani. Sampai jumpa ya. Sama-sama. Sampai ketemu Iya lagi. Pak, sampai ketemu lagi. Izin lift.